Jadi menurut saya security itu visibility. Kenapa saya katakan security itu visibility? Karena kalau kita mau secure, berarti kita harus memastikan bahwa layanan kita visible ya. Jadi yang dimaksud visible di sini artinya kelihatan, nampak, transparan. Ya. Jadi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi, mau secure tapi visibility-nya belum kelihatan, betul enggak? Misalkan kalau saya tanya teman-teman sekarang, tahu enggak kondisi server sekarang lagi bagaimana? Jangan-jangan kita lagi training, server kita lagi dihajar. Jadi dibutuhkan tools untuk melakukan monitoring ya. Sekalipun kita sedang training, tapi kita punya dashboard, tools untuk memantau aset-aset kita. Oh, aset kita ini trafficnya lagi normal. Aset kita ini, oh ada aset kita yang ternyata trafficnya cukup tinggi. Nah, kita cari tahu apa penyebab traffic tinggi. Apakah memang ini normal traffic atau anomali traffic ya? Atau ada traffic yang misalkan sumbernya dari boot. Jadi menurut saya security itu kuncinya adalah visibility dulu. Ya. Artinya semua aset-aset harus terpantau, lognya harus bisa tercapture, prosesnya harus bisa tercapture. Ya. Jadi kalau faktor visibility-nya ini belum terpenuhi, monitoring kita belum betul-betul bisa dilakukan secara real time. Jadi kalau mau real time dia harus visible dan datanya betul-betul real time. Kita bisa melihat seperti apa kondisi server kita saat ini. Nah, jadi sangat banyak tools. Jadi kalau saya bisa membagi menjadi dua ya. Ada untuk monitoring dari sisi infrastruktur dan ada untuk monitoring dari sisi security. Jadi kalau monitoring dari sisi infrastruktur artinya ada apa? Artinya ada Grafana, ada ILK. Jadi kalau infra kan berarti monitoringnya bandwidth, monitoringnya storage, monitoringnya proses, memori, CPU, utility. Kalau monitoringnya security berarti monitoringnya endpoint, monitoringnya API endpoint, terus log, proses. Jadi idealnya dipisahkan. Yang monitoring infra dan yang monitoring security. Bisa sih bersamaan, cuman takutnya informasi yang mau dipantau kebanyakan. Makanya ada istilah NOC dan SOC. Kalau NOC Network Operation Center, SOC Security Operation Center. Jadi kita bisa buat semacam Security Operation Center-nya gitu. Ini. Jadi ada banyak monitor. Ini SOC nih. Tapi tools-tools yang digunakan ya tools yang itu juga, Kibana, SIEM, SOAR. Ini kita bisa pantau. Traffic kita. Ini yang menurut saya agak realistis lah ini. Kalau yang tadi ini kan terlalu gimana ya? Ya. Kayak FBI gitu ya. Ini yang realistis lah, yang kayak gini-gini ya. Masih mungkin untuk dijangkau ya. Jadi kita punya beberapa monitor untuk memantau, ini traffic, ini database, ini server, ini informasi. Dan kita bisa tahu dari mana sumber traffic. Kita bisa tahu, sumber traffic yang akses ke resource kita ini dari India, dari Cina. Atau kalau kita mau strict, saya cuma butuh visitor dari Indonesia, kita bisa blok ini IP yang menurut kita enggak kita prioritaskan gitu. Sama tujuannya adalah untuk faktor security. Bisa jadi ada hacker yang terhubung ke proxy yang ada di luar negeri terus nyerang ke server kita, kan bisa begitu. Jadi banyak
banyak kondisi lah. Banyak kondisi di mana insiden itu bisa terjadi. Jadi tadi layanan kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan yang namanya scaling ya, baik itu horizontal scaling maupun vertical scaling. Nah, jadi semua punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi bisnis. Nah, kemudian di dalam aktivitas operasional tentu kita butuh yang namanya melakukan backup dan recovery. Nah ini wajib ini. Harga mati nih, backup ini nggak bisa, tidak ada. Harus dilakukan secara terjadwal. Ransomware itu nggak ada obat, Pak. Ransomware itu nggak ada obat. Sekali Anda kena, nggak usah terlalu berharap banyak datanya bisa dikembalikan. Takutnya apa? Takutnya Anda sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Paham nggak maksudnya? Anda kena ransom, baru Anda bayar tebusan. Ternyata dikasih PHP. Mana ada hacker begitu kan? Itu hanya di kasus PDN aja yang gitu. Ya, hackernya kasihan gitu. Terus kasih kode dekriptornya. Kasihan lagi hackernya, keceleknya hackernya. Ya itu. Minta 3 juta di SPJ kan 30 miliar. Nah, markup lagi ini pemerintah. Di markup lagi. Jadi apa? Jadi solusinya ransom ini cuma backup. Jadi ketika terjadi insiden sudah kita bisa restore dengan backup yang kita punya. Jadi dosa terlalu berharap besar lah. Jadi mungkin ada kemungkinan bisa dikembalikan, ada, tapi ya probabilitasnya sangat rendah. Apalagi ransom sekarang itu udah ganas-ganas ya. Dia bisa mengencrypt dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Jadi kita harus bisa melakukan mekanisme backup, recovery, dan resource management ya. Di resource management tadi kita bisa monitoring dan kita bisa mengambil tindakan. Nah ini resource-nya kurang nih, tambah itu. Wah sepertinya terjadi lonjakan tinggi nih, nggak bisa kita handle, tambahin lagi resource-nya. Itu. Jadi kita bisa ambil action. Dan sebisa mungkin action yang kita ambil itu jangan menyebabkan terjadi downtime. Jadi yang namanya infra-security itu memang pakai strategi dia. Harus dirancang memang. Karena kalau kita nggak pakai strategi tiba-tiba langsung tek, itu kan sama halnya dengan kita siap tidak siap ya. Tapi kalau kita siap menghadapi security tantangan, adanya cyber attack, sejak awal kita udah persiapkan, insya Allah saya bisa pastikan itu sistem kita akan aman. Bisa terjadi downtime mungkin, tapi tidak akan lama karena sejak awal kita udah siapkan. Sudah berlatih lah sebelumnya. Jadi kalau tidak pernah berlatih, tidak pernah disiapkan, sekali kena pukul tak langsung kena out ya, tidur. Jadi security itu menurut saya persiapan. Security itu adalah visibility, security itu adalah persiapan. Kita tidak tahu kapan terjadi serangan, tapi kalau kita sudah bersiap, kita bisa meng-counter. Nah kita harus punya mekanisme untuk melakukan yang namanya incident response. Artinya insiden yang terjadi bisa kita respon, bisa kita recovery, bisa kita lakukan yang namanya rollback. Kita kembalikan dia ke kondisi yang semula. Dan kita sudah mempersiapkan patchingnya. Nah, kemudian untuk memudahkan di dalam memanage infrastruktur, baik itu network, baik itu server, ya, dan lain sebagainya, maka idealnya kita bisa dengan menerapkan yang namanya infrastruktur as code. Jadi kita mengelola infra itu udah layaknya programming. Nah, jadi orang operasional mau nggak mau sekarang harus belajar coding. Orang coding harus DevOps itu orang coding harus bisa operasional, orang operasional harus bisa coding, guys. Itulah DevOps. Jadi DevOps itu ada arahnya adalah bagaimana
seorang engineering punya keahlian yang berhubungan dengan security, development dan operation. Itu. Jadi kita tidak perlu advance karena ada beberapa bagian tugas yang ada di dalam aktivitas kita sudah diotomasikan. Kita bisa fokus ke tugas-tugas tertentu yang memang membutuhkan intervensi dari manusia. Jadi dengan menerapkan EIC kita bisa meminimalisir terjadinya error, kesalahan. Anda kalau disuruh config 10 server, 20 server mungkin masih kuat. Masuk 100 server itu udah sempoyongan itu. Lihat, gak usah 10 lah, 30. Kita udah sementara manusia itu semakin lama dia bekerja, semakin turun tingkat konsentrasinya, semakin turun performance-nya, betul enggak? Sementara yang terjadi di industri, perangkat-perangkat server itu bisa bertambah dan berkurang, Pak. Sangat dinamis sekali. Jadi kalau tidak dilakukan dengan bantuan otomasi, ini tentu akan sangat menyulitkan. Jadi 1-2 server ya masih oke. 10 server udah mabuk kita. 20 server udah tidur, ditinggal tidur itu. Nah, itu. Jadi untuk menanganinya mudahnya kita bisa dengan membuat code ya. Nanti kita akan demo lah. Kita punya coding, yang mana coding ini ketika dieksekusi maka dia akan memanage seluruh infrastruktur yang ada. Baik itu dari tahapan instalasinya, servisnya, konfigurasinya sampai dengan manage-nya. Nah, jadi tools untuk melakukan infrastruktur as code ini kita bisa pakai Ansible. Ansible yang menurut saya free ya. Kalau mau yang berbayar ada Ansible Tower. Biasa Red Hat punya ya. Nah, jadi tugas operasional di sini tidak hanya sekedar monitoring, tapi dia melakukan yang namanya hardening. Jadi yang dimaksud dengan hardening di sini adalah penguatan server. Selain kita monitor, kita tuning juga di bagian-bagian tertentu di dalam server kita agar security-nya semakin kuat. Jadi kalau menurut saya itu default configuration itu sama dengan weak configuration. Konfigurasi yang standar itu adalah konfigurasi yang lemah. Kenapa saya katakan demikian? Karena hacker itu orang suka ngoprek. Ya, aktor itu orang paham IT, dia suka ngoprek, dia udah sering setting server dan lain sebagainya. Jadi ketika dia melakukan serangan, dia akan tahu mana konfigurasi server yang masih standar dan mana yang sudah tidak standar. Kalau kita install SSH kan sudah pasti itu portnya 22 sudah pasti. Dan SSH itu pasti bisa remote pakai akun root, betul enggak? Dia udah punya pengetahuan di sana. Oh, ini pasti saya bisa remote pakai akun root di port 22 dan dia pasti tidak akan menerapkan limitasi. Anda kalau install SSH standar tidak pakai tuning, jalan sih jalan, tapi dengan kondisi yang tidak terstandarisasi, bisa di brute force. Makanya kadang kita kalau sudah install service di-tuning semua. Dari sisi autentikasinya, dari batasan limitasinya. Kita terapkan firewall. Kalau firewall kan layer 3 ya. Perangkat yang bekerja di layer network. Sedangkan kita bisa juga dengan menginstal WAF ya, Web Application Firewall. Ini firewall untuk layer 7. Jadi ketika ada percobaan query, SQL injection, XSS, ini akan langsung ke ban oleh WAF. Sama sering-sering lakukan rotasi key, ya, rotasi secret. Jadi idealnya secret itu bukan hanya user saja yang harus diperbarui, bahkan isi server juga harus sering-sering diperbarui kredensialnya. Gunakan tools seperti file to ban. Jadi layanan SSH, layanan FTP ketika ada percobaan brute force maka lakukan ban. Masukkan IP-nya ke dalam jail. Sehingga dengan begitu dia tidak bisa melakukan serangan lagi. Sama lakukan yang namanya list
Least privilege. Jadi kalau least privilege itu artinya kita bisa membatasi hak akses. Jadi ada akun user yang setara root. Senang hackernya, ngapain saya capek-capek retas rootnya, betul nggak? Saya cukup retas usernya aja. Karena ternyata user ini setara dengan akun root, betul nggak? Nah, bahaya. Jadi tidak ada yang boleh memiliki hak akses lebih tinggi selain root di dalam sistem. Nggak boleh. Dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan wewenang. Dikhawatirkan akun itu selanjutnya jatuh di tangan hacker. Selesai, senang hackernya. Nggak perlu akses root lagi. Pakai akun ini udah cukup. Jadi least privilege ini kita bisa batasi hak akses seorang user, seorang operasional, seorang engineer berdasarkan SOP-nya dia. Kebutuhannya dia di sistem ngapain? Monitor, ya udah kasih hak akses monitor aja. Jangan sampai bisa ngedit, jangan sampai bisa insert. Jangan sampai bisa hapus. Itu yang dimaksud least privilege. Kasihkan akses yang seperlunya. Kasihkan hak akses yang sesuai dengan porsinya. Nah, ini yang kerap terjadi di dalam tahap operasional, terjadi downtime yang tak terduga. Nah, ini. Makanya saya katakan tadi di awal, agar semua bisa termonitor, kita harus perhatikan faktor visibility-nya. Biasa kalau di server kita install agent-nya misalkan. Kita ada agent yang tugas agent ini selanjutnya ngumpulin data. Data log-nya, data memorinya, data CPU-nya. Itu bisa menjadi tugas dari seorang agent. Dan harus sering-sering latihan. Kita simulasi. Ya, kadang kita sudah config bagus, wah udah. Tapi kita tidak pernah simulasikan kalau terjadi cyber attack ini gimana. Ya, jadi security itu latihan. Ketika ada insiden serangan, kita sudah tahu gimana cara counternya. Ketika terjadi down infrastruktur, kita udah tahu gimana cara menaikkannya, uptime-nya. Developer lepas tangan setelah tahapan deploy. Nah, ini tidak bisa. Makanya dibuat DevOps tadi. Supaya orang development dia kenapa disebut dengan DevOps? Supaya orang development dia juga punya tugas operation. Orang operation punya tugas juga sebagai development. Jadi sudah tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Oh, ini orang operation, oh ini orang developer. Tidak ada. Karena mereka sudah dikawinkan. Jadi tidak ada lagi. Nah, karena kalau modelnya masih pendekatan yang lama, setelah orang development deploy, kabur dia. Tiba-tiba HP tidak aktif. Nggak ada urusan kan. Yang penting source code udah naik ke production, udah sempat running, udah tiba-tiba langsung. Padahal kerjaannya belum selesai sampai di situ. Ada tahapan monitoring. Tapi kalau development itu fokus monitoring ke sisi ke code-nya gimana, kualitas code-nya udah. Nah, jadi kesimpulan untuk tahapan operation, kita harus memastikan bahwa layanan selalu tersedia, tetap hidup, dan kesehatan dari aset juga harus diperhatikan. Pemakaian memorinya, resource storage-nya. Jadi di dalam DevOps, keahlian automation, collaboration itu menjadi keahlian yang wajib. Kenapa? Karena operasional sekarang sudah menjadi tugas orang development juga. Jadi tidak ada lagi istilah work on my machine gitu. Di perangkat saya kerja lah, enggak. Di perangkat Anda yang Anda gunakan saat ini dan yang ada di server itu tanggung jawab Anda gitu. Jadi kita bisa dengan mengkombinasikan berbagai macam tools dan menerapkan budaya DevOps, budaya yang agile, budaya yang
bertanggung jawab.